Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu aplikasi penyusun jadwal yang saya update di tahun 2004 ini ya. Di 2024 ya. Sebelumnya aplikasinya seperti ini. Ini ada banyak sekali ini. Ada yang versi 6 kelas, 9 kelas sampai dengan 48 kelas ya buat Bapak Ibu yang punya sekolahan dengan jumlah masing-masing jenis ini bisa menghubungi saya ya mau yang mana. Tapi untuk saat ini yang sudah saya update adalah yang 6 kelas ini. Dulu bentuknya seperti apa? Dulu bentuknya seperti ini, masih sederhana. Walaupun update-nya juga nggak begitu banyak perubahan ya, pada fungsinya hampir sama, tetapi untuk tampilan dan mungkin beberapa errornya sudah saya perbaiki. Baik, langsung saja kita kembali ke yang update ya. Untuk halaman pertama ada halaman dashboard sederhana di sini. Kita bisa melihat ada jumlah guru yang sudah kita input ada berapa, kemudian jumlah kelasnya ada berapa, lalu ada progres jadwal yang sudah terisi itu seberapa seberapa banyak ataupun seberapa persen ya jadwalnya sudah kita susun. Ini maksudnya ini, yang persen ini adalah seperti ini. Nah, ini jadi kita input kode sudah berapa persen itu tadi di dashboard kelihatan ya. Ini kan masih ada yang kosong nih. Ini sengaja saya kosongin biar nanti kita di akhir bisa lihat kalau kosong itu yang terjadi seperti apa. Seperti itu. Kemudian update berikutnya adalah ada menu di sidebar di sini ya. Ini tampilannya akan seperti website, akan lebih keren ya, nampaknya akan lebih keren tampilannya. Kalau yang dulu itu tampilannya biasa acak-acakan, itu menunya acak-acakan. Nah, kalau sekarang ada menu di sidebar sebelah kiri, ada menu home, lalu ada setting di sini untuk nyeting data apa namanya ini, identitas ya, identitas madrasah, kepala madrasah, NIP, kemudian nama wakanya. Lalu setting untuk struktur kurikulum, ada berapa mata pelajaran, ini bisa menampung sebanyak 26 mata pelajaran ya, maksimal 26 pelajaran. Kemudian ada alokasi waktu per pekannya, ini ada 3 untuk kelas 7, 8 dan 9. Ini sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah ataupun keputusan kepala sekolah. Kemudian untuk kode guru, ini kode guru juga bisa menampung sebanyak 26 guru ya, di luar item istirahat, kemudian sapu bersih atau kegiatan lainnya. Pokoknya ini 26 bisa diisi semua nama guru. Karena ini masih ada luang ya, maka ini saya kasih kegiatan istirahat, sapu bersih dan literasi. Tetapi untuk istirahat ini hampir wajib kita kasih ya, karena nanti ini akan masuk pengkodean ya. Jadi kita nggak akan bikin merge merge cell ya. Kalau dulu kan kita pakai merge cell, jadi istirahatnya nggak dinamis. Kalau ini nanti jadinya dinamis. Kemudian kode mata pelajaran ini adalah 26. Di sini kita nggak akan perlu ngapa-ngapain ya, karena ini akan sesuai dengan struktur kurikulum di sini. Nah, kemudian untuk tadi di menu kode mata pelajaran ini kita nggak perlu ngapa-ngapain, sudah akan otomatis dikasih kode A sampai dengan Z untuk setiap pelajaran. Kemudian menu kelas di sini kita mau ngasih nama kelasnya itu 7A, 7B, kemudian atau kalau di kelas Bapak Ibu untuk kelas SMA, nah yang jumlahnya hanya 6 kelas, ini juga bisa dipakai. Atau SMK atau MA yang jumlahnya 6 kelas. Pokoknya hanya 6 kelas saja ya, kita kasih nama kelasnya di sini. Berikutnya adalah alokasi waktu. Nah, di sini alokasi waktunya kita bebas ya. Di sini saya sediakan 1, 2, 3 sampai dengan 11 baris alokasi waktu. Di situ termasuk untuk 2 kali istirahat. Terserah mau ditaruh di mana. Yang dikasih nomor itu yang selain istirahat ya. Yang tidak ada nomornya berarti ini kita alokasikan untuk istirahat. Keterangannya di sini, yang pertama istirahat pertama, kemudian yang kedua ini istirahat dan sholat. Biasanya jam 12. Kalau di tempat saya seperti itu. Tapi kalau mau dibuat untuk pelajaran semuanya juga bisa. Misalnya di tempat Bapak Ibu 5 hari kerja, satu harinya sampai jam ke-11. Ini bisa dibuat jam tatap muka semuanya. Untuk ketentuan jam istirahat itu di luar ini berarti.
Kemudian untuk pembagian jam mengajar ya, yang berdasarkan apa namanya keputusan kepala sekolah ya. Ini nomor satu, kepala sekolah ini nggak punya pelajaran, bisanya nyuruh-nyuruh saja ini biasanya, atau ngomel-ngomel atau pergi-pergi. Kemudian yang nomor dua ini guru ya, guru sampai dengan terakhir nanti ya. Nah, di sini satu orang guru itu bisa mengajar maksimal 3 mata pelajaran ya. Di tempat Bapak Ibu barangkali ada satu atau hal lainnya yang menyebabkan 2 mata pelajaran diampu oleh satu orang guru ya. Biasanya di sekolah-sekolah yang mungkin baru itu satu orang guru PAI misalnya dikasih ngajar PKN misalnya. Kemudian dikasih ngajar juga matematika. Pokoknya ini guru serba bisa pokoknya. Ya, sebenarnya ini ya kurang profesional, tetapi di lapangan ini saya temui banyak yang terjadi seperti itu. Makanya ini saya sediakan satu guru boleh mengajar 3 mata pelajaran. Ini nanti akan mempunyai kode sendiri-sendiri. Nah, ini yang biasanya kita bikin pusing saat menyusun jadwal ya. Dikiranya sudah nggak bentrok, ternyata bentrok kayak gitu. Kemudian di samping kanannya lagi kolomnya kita membagi jam pelajaran ya. Pak Hasan misalnya ini ngajar Pak I-nya itu di kelas 7A, B sampai dengan 9B. Kemudian PKN-nya nanti di kelas berapa. Ini angka ini sesuai dengan di struktur kurikulum tadi di sini ya. Makanya kita tentukan kembali lagi ke pembagian. Begitu terus diisi sampai dengan selesai. Diisi sampai dengan selesai sampai habis, tandanya sudah habis, sudah beres, maka di sini akan menjadi oke, ini akan oke. Kalau nggak bener gimana? Kalau nggak bener ya nggak oke ya. Ini contohnya kita hapus. Nah, maka dia akan baru 36. Kalau kita lihat struktur kurikulumnya di sini jumlahnya kan 39 nih. Kayak gitu. Makanya kalau belum 39 maka dia belum oke ya. 33 oke. Atau kalau kelebihan gimana kalau kelebihan? Oke, kalau kelebihan misalkan ya saat di sini ketambahan. Ini kan tadi enggak ya. Nah, misalkan di sini kita input lagi ya, kita di sini input lagi di mana? Misalkan di sini ya. Kita kasih nama Pak I lagi, kemudian kasih 3 lagi atau 1 aja ya, 1 aja. Ini kan udah lebih berarti. Nah, di sini akan merah ini ya. Artinya di sini sudah kelebihan. Dalam 1 pekan itu sudah kelebihan jam. Nanti Bapak Ibu bingung ya naruh kodenya di mana. Nah, maka dari itu ini akan terbantu dengan tanda merah ini. Oke, itu saja biar lebih cepat. Kemudian setelah pembagian jam, di sini ada ini kalau perlu dicetak, kalau mau dicetak itu ada versi cetaknya, disilakan di sini. Nah, ini adalah untuk halaman cetak yang tidak ada warna-warninya, nggak ada indikator errornya, udah dipastikan di sini sudah beres semuanya. Begitu. Kalau ini sudah beres semuanya pembagian jam, nah begitu selanjutnya adalah pekerjaan utama kita. Di sini kita akan main-main mengentry kode ya, mengentry kode yang akan kita masukkan ke dalam halaman jadwal ini. Ini sudah saya masukkan seperti ini, sudah saya entry. Bagaimana kalau ini belum terentry, seperti apa contohnya ya, misalnya gitu. Saya contohkan di hari Senin saja misalnya. Nah, misalnya seperti ini, kita ambil nama guru yang akan kita input. Nah, begini. Pak Hasan kode gurunya adalah 2, kemudian dia mengampu mata pelajaran PAI, kodenya A, maka tergeneratlah kode A2. Inilah kode yang harus kita input, kode A2 ini. Nah, kita coba. Kemudian hijau-hijau di sini, ini hijau gelap. Hijau gelap itu adalah tanda dia punya 3 jam di kelas 7A. Kemudian hijau menyala itu indikator bahwa
kode A2 itu sudah selesai diinput di kelas 7B gitu. Jadi nanti kita nggak boleh nginput A2 lagi di kelas 7B kayak gitu. Begitu juga dengan kelas yang lainnya. Oke, kita coba untuk tadi yang belum terinput ini ya, yang 7A kita inputkan kode A2. Oh maaf, saya buat kapital. Sebenarnya sama aja, kapital atau huruf kecil sama aja. A2. Oke. Kalau sudah masuk 1 artinya sudah berkurang di sini, maka akan menjadi kuning. Artinya sudah ada yang terinput dan sisa yang belum masuk itu tinggal 2. Total jamnya ini ya, totalnya kan ada 18. Ini sudah masuk semuanya, tinggal 2 yang belum masuk. Nah, kita masukkan lagi. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya kita masuk di sini, itu juga akan dikasih tahu merah. Kemudian di sini ada merah juga. Ini artinya kelebihan jam di sana. Di kelas 9B kelebihan, dan di kolom jadwal itu bentrok juga, nggak boleh. A2 kayak gitu. Nah, kayak gitu misalnya. Begitu kita selesaikan sampai dengan semuanya guru ya. Ini karena sudah saya hampir selesaikan, hampir selesai. Jadi saya nggak perlu mencontohkan semuanya. Untuk beberapa kasus tadi yang mengajar 2 mapel ya, ini perlunya mana-mana, perlunya setting dulu ya. Di pembagian jam misalnya kita bikin PKN di sini, kemudian kita bikin bahasa Indonesia di sini. Kita abaikan ini yang hijau dulu ya. Kita simulasi untuk inputannya ya. Nah, ini ada satu kasus Pak Hasan mengajar 3 mata pelajaran. Ini yang nanti bikin pusing biasanya ya. Seperti apa gambarannya? Nah, seperti ini. Oke, untuk Pak Hasan di sini tadi ya. Nah, ini udah muncul mata pelajaran yang tadi saya tambahkan, PKN dan bahasa Indonesia. Dia mengajar 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam di kelas 7A sampai dengan 8B. Akan punya 3 macam kode ini Pak Hasan ini ya, A2, B2, C2. Nah, kode ini biasanya dibaca berbeda ya, sehingga ketika kita bikin rumus yang biasa itu nggak mengenali bahwa ini punya satu orang. Nah, tetapi kalau di sini itu bisa dikenali ya, meskipun A2 dan B2 itu kode yang berbeda, itu kalau dijejerkan itu akan bentrok. Misalnya seperti ini. B2 kita inputkan B2. Nah, maka dia akan mengasih tahu ya, aplikasinya akan ngasih tahu bahwa ini nggak boleh dalam waktu yang sama, bentrok artinya. Oke. Atau kita kasih C2 di sini misalnya, C2. Nah, dia juga akan bentrok. Di sini dikasih tahu dia nggak ngajar di situ ya. Ini hitam-hitam juga kan artinya dia nggak punya jam di kelas ini. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau ini sudah terinput semuanya ya, ini kan tadi sudah saya hampir inputkan ya. Oh iya, yang merah ini apa? Yang merah ini adalah jam istirahat. Jam istirahat itu kenapa tadi saya di awal itu sampaikan bahwa di kolom apa ini tadi? Di kolom guru ini ya, ini di kode 17 itu kan ada istirahat. Kemudian di kode mata pelajaran juga ada kode istirahat L. Ini sebagai kode inputan ya, kode input L17 artinya kode istirahat. Seperti itu. Makanya bentrok di sini merah semuanya itu artinya bentrok. Karena apa? Memang waktunya bersamaan. Jam istirahat kan sama-sama semuanya. Ini jam kedua juga sama. Kalau mau dibuat kode yang berbeda juga bisa. Misalnya di sini kode gurunya, di sini istirahat dan sholat misalkan. Sholat. Nah, 20 istirahat dan sholat. Kemudian di kode mata pelajaran juga kita kasih kode di sini istirahat dan sholat. Oke. Nah, kita kembali ke edit lagi. Kita inputkan kode istirahat dan sholat mana. Nah, ini istirahat dan sholat. Kita akan tahu kodenya adalah P20.
P20 ini kita inputkan di sini. Inputkan di sini P20. P20. Oke, nah ini putih karena apa? Karena sendirian, lainnya kan L17 tadi. Oke, kita copy di sini aja, ambil, kemudian paste di sini ya. Bisa, ini boleh copy paste tapi spesial ya sebenarnya. Ini boleh di copy tapi pastenya paste spesial value. Oke, biar nggak ngubah. Nah, kembali merah bentrok karena istirahat dan sholatnya semua kelas sama-sama. Di bagian sini juga sama ya. Copy dulu, kemudian di sini pastenya itu paste spesial values. Oke. Nah, kalau ini udah selesai semuanya, terinput, semua nama guru terinput ya, maka tinggal selesai pekerjaan kita, tinggal cetak-cetak saja di bagian menu cetak jadwal. Di sini, ini adalah jadwal utama madrasah. Ya, di sini kita tinggal kasih angka di sini. Ganti angka berikut untuk menandai kode berikut ini, kode guru ya. Kita mau ngasih tanda untuk guru siapa, misalkan Bapak siapa tadi ya. Nah, ini tadi kode angka 2, maka dia akan terstabilo secara otomatis. Nah, begitu. Angka 3 juga begitu untuk Bapak Aniarti, Ibu nampaknya ini ya. Ibu Aniarti juga 3 atau 4. Nah, itu akan terstabilo secara otomatis. Jadi kita akan mudah mencarinya ya. Kita akan mudah mencari ketika guru piket juga bisa pakai ini ya, guru piket. Kita mau nyari Bu Siti Rahma, ini lagi ngajar di mana ini hari Senin misalnya. Oh, Senin nggak ada. Pas hari Rabu misalnya, oh di kelas 9A jam ketiga, kita cari langsung ketemu. Kayak gitu. Ya, jadi bisa dicetak semuanya. Di samping juga buat lampiran-lampiran administrasi juga boleh ini. Kemudian halaman cetak berikutnya adalah halaman cetak jadwal untuk masing-masing guru ini. Ini untuk administrasi, kelengkapan administrasi guru, ada jadwal per guru ya. Kita lihat seperti apa. Di sini ada menunya, kita cetak untuk Bapak Hasan lagi. Dia ngajar PAI hari Senin ngajarnya PAI, kemudian Selasa PAI juga. Kelasnya juga sudah otomatis tersajikan di sana. Kenapa kelas dan pelajaran ini tersaji? Karena mungkin saja ini ada pelajaran PKN dan bahasa Indonesia. Karena ini tadi nggak kita inputkan, maka nggak muncul di sini gitu. Atau coba kita lihat Pak Hasan, jadwalnya Pak Hasan tadi. Nah, yang tadi buat praktek kan udah dihapus tadi ya. Yang buat demo tadi ya udah dihapus ini. Belum kita input. Kita coba input ya. Kita input B2 di sini aja lah. Ini udah ada 2 ini. B2 di sini misalnya ya. B2 atau di sini boleh lah B2 buat praktek ini ya. B2. Lalu di sini B2. Oke. Kita cetak jadwal lagi ke jadwal guru. Nah, di sini Pak Hasan sudah bisa melihat jadwalnya. Pada hari Senin dia ngajar PAI di jam 1 sampai jam ke-7, kemudian jam 8 dan 9 dia ngajar PKN di kelas 7B. Seperti itu. Jadi kita bisa cetak satu persatu untuk tiap-tiap guru di sini ya. Kita tinggal pilih namanya siapa, kita print seperti itu. Kemudian satu lagi adalah jadwal per kelas ini. Ini bisa ditempel di kelas masing-masing ya. Ini bisa ditempel di kelas masing-masing. Nah, ini oke, kita bisa lihat di sana. Ini istirahatnya akan dinamis ya, maka dari itu kita pakai kode. Kalau kita pakai blok di sini, kemudian kita merge cell ya, itu kalau kita gabung sel ini dia nggak akan dinamis. Jadi kita mau taruh istirahat di jam keberapa itu bisa. Misalkan kita taruh di sini, itu pengaturannya tadi di awal ya.
Pengaturannya itu tadi di pas setting, kemudian di alokasi waktu. Kita mau istirahat di kapan. Nah, kita kembali ke per kelas lagi ini ya. Jadi kita tinggal cetak per kelas 7A, 7B ya, tinggal ditempel di kelas masing-masing. Kalau biasanya kan kita menerjemahkan dari jadwal utama ini ya, anak-anak kalau nggak paham kan nggak bisa juga. Kembali lagi ke halaman jadwal per kelas. Ini tadi ini dikasih tahu ada masih error, perbaiki halaman edit jadwal. Ini artinya di hari Senin ini masih kosong ya, masih kosong, belum diinput kode ini. Nah, ini kan belum ada item kodenya. Kayak gitu. Coba kalau kita tadi 7A sudah nampaknya. Nah, 7A sudah ada kodenya, makanya dia keluar kayak gitu, dikasih tahu. Kalau jadwal belum selesai berarti belum bisa nyetak, masih harus memperbaiki edit jadwal. Begitu update terbaru ya, aplikasi penyusun jadwal yang kali ini untuk 6 kelas saja. Untuk yang Bapak Ibu punya jumlah kelas yang lain, ini 6 kelas, 9 kelas, ditunggu update-update berikutnya ya. Simak terus postingan-postingan saya. Itu saja, terima kasih. Selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.